Saat ini, manusia telah memetakan 1,8 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Angka yang cukup luar biasa. Prestasi monumental dari misi Gaia milik Badan Antariksa Eropa. Tapi ada satu fakta yang jarang disebutkan, itu hanya 2% dari total bintang yang ada. 98% sisanya ini masih tersembunyi. Bukan karena jauh, bukan karena teknologi kita kurang canggih, tapi karena teknologi klasik, yaitu cara kita mendeteksi cahaya, sejak abad ke-19 sampai sekarang, ini telah mencapai batas fundamentalnya. Dan untuk menembus batas ini, kita membutuhkan sesuatu yang bahkan kebanyakan ilmuwan sekarang pun belum sepenuhnya kuasai. Ya, fisika kuantum. Alright everybody, stand down. Kebanyakan orang berpikir, masalah memetakan galaksi adalah masalah teknis. Bangun teleskop lebih besar, pasang sensor lebih sensitif, atau kirim satelitnya lebih jauh. Dan selama puluhan tahun, itu yang kita lakukan. Hasilnya, kita memang memetakan lebih banyak bintang, tapi kita tidak pernah keluar dari pencapaian 2% tersebut. Kenapa? Karena ada 3 tembok fisik yang tidak bisa ditembus dengan cara klasik berapapun uang yang kita investasikan. Tembok pertama, noise floor. Setiap sensor klasik ya seperti CCD, CMOS punya lantai kebisingan. Ini seperti mencoba mendengar bisikan di tengah konser musik rock. Bukan karena pendengaran yang jelek, tapi karena ada batasan fisik pada bagaimana silikon membaca elektron. Untuk bintang yang hanya memancarkan beberapa foton per menit, seperti bintang kerdil merah yang menyusun 75% dari semua bintang, sinyalnya ini akan tenggelam dalam noise elektronik sensor itu sendiri. Tembok kedua adalah extinction. Pusat galaksi kita tertutup oleh debu antar bintang. Dari setiap 1 triliun foton yang dipancarkan bintang di sana, hanya 1 yang sampai ke bumi. Cahaya tampak tidak bisa menembus. Anda butuh inframerah menengah, tapi sensor inframerah klasik, mereka punya masalah dark current, arus gelap termal yang jauh lebih buruk dari sensor optik. Tembok ketiga adalah confusion limit. Di wilayah padat seperti inti galaksi, ya maksudnya itu wilayah padat penduduk bintang, bintang begitu berdekatan hingga bahkan teleskop sempurna tidak bisa memisahkan mereka. Nah, ini bukan masalah fokus. Ini masalah diffraksi fundamental. The diffraction limit explains why we cannot distinguish 2 light sources that are too close together, causing them to blur into one unresolved image. Untuk menyelesaikannya, Anda butuh teleskop dengan diameter seukuran bumi. Ya, cukup sangat besar dan ya mustahil ya untuk dibuat dengan
kondisi sekarang. Dan disinilah mayoritas orang salah pemahamannya ya. Mereka berpikir ini bisa dipecahkan dengan upgrading teknologi yang ada. Padahal ini bukan masalah upgrade, ini masalah paradigma deteksi yang salah sejak awal. Dan inilah di mana terjadi pergeseran cara berpikir yang fundamental. Selama ini, kita mendeteksi cahaya dengan logika abad ke-19. Kumpulkan foton, ubah jadi elektron, akumulasi muatan, dan lalu baca muatan. Ini cara berpikir gelombang. Cahaya dianggap sebagai sesuatu yang terakumulasi. Akan tetapi, fisika kuantum mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Cahaya bukanlah gelombang kontinu. Cahaya adalah peristiwa diskrit. Event adalah foton. Jadi, foton tersebut adalah event atau kejadian. Dan jika Anda mendeteksi event, alih-alih akumulasi, aturan mainnya akan berubah total. Bayangkan perbedaan antara mengukur air dengan mengisi ember perlahan versus menghitung setiap tetes yang jatuh. Di dunia klasik, ember Anda selalu bocor, itu noise. Di dunia kuantum, Anda mendeteksi tetes individual dengan sempurna, ya, tidak ada kebocoran. Because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. You're just another tiny, momentary speck within an indifferent universe. You think too little of yourself. Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you. Inilah yang dilakukan oleh sensor kuantum seperti MKID dan SNSPD. Mereka tidak mengakumulasi muatan listrik seperti CCD. Mereka mendeteksi peristiwa kuantum, yaitu proses pemecahan pasangan elektron dalam superkonduktor. Dan karena peristiwa ini adalah kuantum, ia bisa dideteksi dengan noise mendekati nol. Tidak ada red noise, tidak ada dark current. Jika foton datang, ia terdeteksi. Jika tidak, maka cuma ada keheningan. Yang lebih gila, sensor ini tidak hanya mendeteksi bahwa foton datang. Mereka juga langsung tahu energinya. Artinya, warna ini akan berhubungan dengan panjang gelombang. Dan ini merupakan spektrum. Anda tidak butuh filter lagi. Satu sensor, satu bidikan, satu hasil sekaligus. Anda dapat spektrum penuh dari setiap bintang di bidang pandang, ya, secara sekaligus. Tanpa membuang 90% cahaya seperti yang dilakukan teleskop klasik dengan filternya. I'm waiting. Who are you in this vast multiverse? Mr. Strange? Have you seen that before in a gift shop? Teach me. No. Tapi, dan ini penting ya, teknologi ini punya syarat ekstrim. Sensor harus didinginkan hingga mendekati nol absolut. Ya, sama lah ya dengan komputer kuantum berbasis superkonduktor.
harus 0 derajat Kelvin. Kita bicara mili Kelvin dan pembacaannya harus dilakukan dengan elektronik kuantum yang presisi hingga level pikodetik. Ya, ini bukan upgrade sensor, ini arsitektur deteksi yang sama sekali baru. Di buku yang saya buat yang berjudul Migrasi dari Monolit ke Microservice yang saya buat 3 tahun lalu ya, di zaman sebelum COVID, bahkan zaman belum AI, saya telah memiliki pengalaman 5 kali migrasi dari monolit ke microservice. Dan di proses-proses itu juga saya mengetahui tantangan, cara terbaik, dan bagaimana caranya kita melakukan migrasi yang baik, yang memberikan impact, baik itu untuk organisasi ataupun untuk softwarenya itu sendiri. Teman-teman, berikut adalah buku pertama saya kira di Indonesia yang menjelaskan mengenai microservice secara mendalam dan berdasarkan pengalaman. Saya membuatnya menjadi 3 jilid, yang rilis pertama ini adalah jilid pertama. Yuk teman-teman, apabila ada teman-teman yang memerlukan guidance atau arahan bagaimana melakukan migrasi dari monolit ke microservice yang benar, silakan teman-teman dapat mendapatkan buku ini yang saya cantumkan linknya di bio. Tapi mendeteksi foton hanya setengah masalah. Masih ada confusion limit, wilayah di mana bintang terlalu berdekatan untuk dipisahkan. Dan untuk itu kita butuh resolusi yang hanya bisa dicapai dengan teleskop seukuran planet. Tapi kita tidak bisa membangun cermin seukuran bumi ya. Jadi astronom melakukan trik cerdas. Mereka menggabungkan cahaya dari beberapa teleskop kecil yang berjauhan. Ini disebut interferometri. Dengan mengukur perbedaan fase antara cahaya yang datang, kita bisa mensintesis resolusi teleskop raksasa virtual. Nah, masalahnya untuk cahaya optik, frekuensinya terlalu tinggi, sekitar 10⁻14 Hz. Anda tidak bisa mengirim sinyal optik melalui kabel ribuan kilometer tanpa kehilangan informasi fase. Jadi Anda harus menggabungkan cahaya secara fisik, dan ini membatasi jarak maksimal teleskop hanya ratusan meter. Kecuali Anda tidak mengirim foton cahaya bintang itu sendiri, Anda mengirim keadaan kuantumnya. Ya, misalkan melalui yang telah kita ketahui, yaitu melalui entanglement atau keterbelitan. Idenya tuh begini. 2 teleskop yang terpisah ribuan kilometer ya, berbagi pasangan foton yang entangled atau terbelit. Foton yang terhubung secara kuantum meskipun terpisah jarak. Ketika foton dari bintang tiba di kedua teleskop, Anda melakukan pengukuran kuantum bersamaan. Dan dari korelasi pengukuran itu, Anda bisa merekonstruksi pola interferensi tanpa pernah mengirim cahaya bintang itu sendiri melintasi jarak ribuan kilometer di bumi. Nah, dengan cara ini, Anda bisa punya baseline 10.000 kilometer. Resolusi micro-arc-second ya, cukup untuk memisahkan bintang individual di jantung galaksi. Bahkan cukup untuk melihat permukaan bintang dari kita, ya, dari bumi. Tapi sekali lagi, ini membutuhkan infrastruktur kuantum internet, ya, quantum network, quantum memory, dan protokol pengukuran yang bahkan belum sepenuhnya matang. Periodic table? Right here. Where did our saga last leave us? 485 simulations. Well, it's a new day. Let's try cerium and dysprosium.
Oke, anggaplah kita punya sensor kuantum. Anggaplah kita punya interferometer kuantum yang bisa menyelesaikan masalah confusion limit tadi. Sekarang kita bisa mendeteksi dan memisahkan 100 miliar bintang. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan data tersebut? Anda punya exabyte data, triliunan pengamatan. Setiap bintang punya posisi, kecepatan, spektrum, orbit yang harus diselesaikan. Dan semua itu harus direduksi menjadi satu sistem persamaan linear raksasa, matrik dengan dimensi miliaran kali miliaran ukuran metrik. Sangat besar kan? Anda bisa memprediksi komputer klasik akan hang dan akan menyerah mengurus data ini. Ya, komputer klasik tercepat di dunia ini membutuhkan berbulan-bulan untuk memproses 1,8 miliar bintang. Untuk 100 miliar, dengan metode klasik ini akan memakan waktu berabad-abad. Ya, kita sudah mati duluan. Dan disinilah kita sampai di batas ketiga yang jarang dibicarakan. Bukan batas fisik deteksi, bukan batas resolusi optik, tapi batas komputasi. Anda bisa mengumpulkan semua data di dunia, tapi jika Anda tidak bisa memprosesnya, data itu tidak berarti apa-apa. Ya, wasting aja. Sampah akhirnya. Untuk memproses sensus galaksi penuh, ya, sensus penduduk aja sekarang banyak dimanipulasi gitu ya, banyak dibohongkan. Nah, ini untuk memproses sensus galaksi yang penuh sebanyak itu, Anda butuh algoritma berskala logaritmik bukan linear. Anda butuh komputer yang tidak memproses data secara serial, tapi dalam superposisi kuantum. Dan inilah titik di mana saya harus jujur kepada teman-teman. Sampai di sini, sensor kuantum, interferometer kuantum, komputasi kuantum, Anda sudah paham konsepnya, ya. Teman-teman sudah paham konsepnya. Teman-teman tahu mengapa ini diperlukan, teman-teman tahu apa yang sedang diselesaikan. Akan tetapi, untuk benar-benar memahami bagaimana ini bekerja, ya, untuk tahu bagaimana algoritma HHL menyelesaikan sistem linear kuantum, bagaimana Anda mengkodekan matrik ke dalam qubit, bagaimana Anda membangun quantum error correction untuk dataset astrometri, ini tidak bisa dijalankan dalam video 15 menit, ya. Karena di titik ini, kita masuk ke wilayah yang membutuhkan 1. Aljabar linear kuantum. 2. Pemahaman Hamiltonian simulasi. 3. Pemahaman matematis formal dari quantum state tomografi. Dan tentunya latihan terstruktur dan iterasi. Nah, tanpa itu pemahaman Anda akan berhenti di permukaan. Jadi teman-teman, apa yang telah dijelaskan cuma paham apa, tapi belum tahu bagaimananya.